Ngomong niku lambange isine wong. Nek ngomonge elek atine ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala al-Fatihah. Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. Li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliyaillahi arifin. Khususan li walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadina wa ustadikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lahumul Fatihah. Di jamaah majlis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala Rasulullah yadkhulunal jannata afwan bi ghairi hisab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa memenuhi hak ubudiyah, panggilan Allah, yaitu ibadah mahdhah, salat fardu subuh. Hadir kita di Masjidul Iman ini, mari kita niati bersama-sama, yaitu niat ibadah kepada Allah. Utamanya ibadah salat fardu subuh dan ibadah-ibadah sunnah yang mengiringinya. Serta bagi hari ini sebagaimana kegiatan rutin, tapi untuk pagi ini Ahad kelima dan merupakan yaitu Ahad kedua di bulan Syawal. Kita dalam suasana masih di bulan Syawal, di mana takmir Masjidul Iman yaitu menggagas satu acara halal bihalal silaturahim bersama dari seluruh jamaah Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan kumpul kita di masjid ini pertemuan yang dirahmati dan dibarokahi Allah. Amin. Karena tanpa dengan sebab rahmat dan barokah dari Allah, hidup kita ini mengalami kesulitan dan penderitaan. Tentunya setiap manusia itu tidak mau hidupnya sulit dan juga tidak mau menderita. Betul? Pagi ini acaranya sesuai dengan saya di-share undangan khusus, yaitu temanya, tulisannya saya baca, mempererat hubungan silaturahim dalam rangka untuk menyempurnakan apa yang sudah kita jalani selama bulan suci Ramadan dalam konteks yaitu hablum minallah, ibadah puasa dan ibadah. Selanjutnya disambung dengan hablum minallah. Mudah-mudahan dengan dua hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang dengan orang yang berbuat kebaikan. Ada beberapa ayat Quran di antaranya yang saya baca tadi, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Apabila hubungan komunikasi persaudaraan ada sedikit kurang baik, fa aslihu, maka perbaikilah, islahlah. Dalam konteks masalah islah ini ada istilah disebut dengan halal ya, tapi itu istilah tidak tepat tapi ditepat-tepatkan. Sing bener niku ngeten, istihlal. Tapi kadung kulino salah, wong Indonesia iki cirine ngoten. Barang nek salah wis kulino dadi yo gak dadi bener. Dianggap istihlal, minta halalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ada 4 suplemen rohani
Ibaratnya kalau kepingin rohani kita itu sehat, kita harus sering, kalau bahasa yaitu suplemen jasmani, minum suplemen ini. Nah ini suplemen rohani. Nopon itu. Dalam riwayat hadis diterangkan Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngeten. Man u'tiya, barang siapa yang merasa hidup ini dilimpahi karunia Allah. Dilimpahi itu karena diberi banyak, diberi umur sehat, diberi kemudahan di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya u'tiya, diberi karunia. Nah karunia itu hak prerogatif Allah. Bisa diberi, bisa ditarik kembali. Itu nggak bisa kita lawan. Itu sifatnya Allah. Hari ini kita diberi oleh Allah 3 karunia besar yang harus kita ingat. Bahasa mengingat itu namanya disyukuri. Apa 3 kenikmatan besar itu? Pertama, nikmatnya orang menjadi beriman kepada Allah atau mendapatkan hidayah. Ini nikmat nih. Jangan diremehkan itu. Nikmat besar itu ya namanya hidayah itu. Karena hidayah itu tidak ada yang menjual, tapi ada toko hidayah. Nggak ada orang jual hidayah itu. Mari dirawat keimanan. Kedua, kesehatan. Yang ketiga, kesempatan. Yang saya istilahkan dalam ngaji dakwah saya itu 3 kekuatan K. Keimanan, kesehatan, kesempatan. Nomor 1 suplemen rohani itu katanya Rasulullah, man u'tiya fasyakara. Barang siapa yang merasa dilimpahi rahmat oleh Allah, wujudnya macam-macam ya, fasyakara, maka syukurilah. Lah syukur niku napa? Sering saya menerangkan bab syukur. Jadi memang sampai dalam kitab-kitab tasawuf ada pasal atau bab yang menerangkan tentang syukur. Nah syukur itu tingkatannya ada 3. Pertama pada tingkat orang awam. Nah, jangan merasa tersinggung. Disebut awam itu ilmunya masih sangat kurang. Karena kurang maka perlu menambah. Termasuk cara menambah ilmu datang di kuliah subuh ini. Jadi tingkat orang awam itu cara mensyukuri nikmat Allah yang diingat adalah materi nikmat. Wah, kayak macam ini. Bisa mungkin saya sering memberi contoh ini, saya bawa minuman ini, botol ini ada airnya. Saya tak membuat satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang itu minum air. Yang pertama diingat itu airnya. Airnya. Apa itu air mineral, apa itu macam-macam ya. Ini tingkat syukurnya orang awam. Jadi yang disyukuri itu adalah materi nikmat. Yang kedua, ini tingkatnya orang berilmu. Jadi orang berilmu berarti orang ini sudah punya landasan ilmu untuk memahami syukur. Yang diingat bukan materinya, tapi fungsinya. Gorokan kering, lalu minum, terasa segar, disiram air. Tidak terlalu mengingat airnya, tapi mengingat air ini berfungsi untuk menyiram tenggorokan, menjadi segar. Ini syukurnya orang berilmu. Lah, di atas ini masih ada. Ya, itu termasuk resapan kajian kitab Al-Hikam itu. Yaitu syukurnya orang yang sudah kenal Allah. Kenal siapa? Kan tujuannya belajar ngaji hikam kan mengenal Tuhan, mengenal Allah, sudah ya terangkan dulu. Nah, sudah tidak terlalu mengingat materi nikmat, juga tidak terlalu yaitu ingat fungsinya nikmat, tapi yang diingat yang memberi nikmat. Niki contoh syukurnya orang yang sudah ma'rifatullah.
Nah, orang yang sudah masuk makom 3 ini namanya orang yang arif, orang yang sudah bijak, mampu memahami pesan-pesan Allah. Nah, kembali ke kajian atau kuliah subuh. Nomor 1 suplemen rohani itu adalah yaitu merawat kenikmatan untuk mengundang nikmat baru. La in syakartum la azidanna. Jika kamu mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambahi nikmat baru. Lah hidup ini harus selalu memperbarui terus. Inovasi terus. Yang kedua, wayu betaliyah. Hidup itu tidak selalu menerima karunia nikmat, juga yaitu menerima ujian, cobaan dari Allah. Ya kan itu orang yang hidup kok selalu minta diberi karunia saja, tapi tidak mau diberi ujian dari Allah. Orang ini memilih hidup yaitu setengah paket. Karena di dalam hidup itu ada namanya bala, uji, wayu betalia. Dan apabila engkau diberi ujian oleh Allah, fasobaro, maka lapanglah dadamu, sabarlah. Hidup ini penuh dengan uji. Kemarin pada waktu 1 bulan Ramadan kita diuji oleh Allah untuk belajar mengendalikan hawa nafsu, namanya puasa. Sudah selesai. Apakah berarti Ramadan selesai, ujiannya selesai? Tidak. Justru yang tahunya ujian ini merupakan resapan dari Ramadan yang sukses atau gagal, ya di bulan Syawal ini. Bon. Yang nomor 3, wa dzalama fastaghfara. Ini suplemen rohani yang ketiga. Dan apabila kamu berbuat zalim, bahasa lainnya itu melanggar aturan, melanggar norma, termasuk yaitu berbuat kurang baik kepada sesama manusia, tahu ngelakoni salah nang podo menungsane. Apa katanya Nabi? Fastaghfara. Maka cepat-cepatlah minta maaf, cepat-cepatlah islah. Nah ini sekarang ini akan diatur oleh pengurus masjid. Setelah ini mari kita saling yaitu maafkan. Yang nomor 4 ini nanti yang akan saya uraikan. Suplemen rohani yang keempat itu wadzulima faghfar. Dan apabila kamu pernah dizolimi oleh manusia atau orang lain, maka maafkanlah. Gak perlu menunggu orangnya minta maaf. Ini yang disebut wal afina anin nas wallahu yuhibbul. Ini kok ayat yang dibaca Ustaz Iskandar, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Iman rahimakumullah. 4 ini harus kita rawat. Rasa syukur, kuat sabar, mau istighfar, dan yaitu lapang dada untuk yaitu mengampuni khilaf orang lain. Kaum muslimin, nah, berkaitan ini saya beberapa kali ngaji mesti tak tuturno. Oh, apa sih gedene ganjarane wong gelem nyepuro salahe wong niku? Bukan minta maaf loh, mau memaafkan. Ada salah satu riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Ini ngeten, ini pedoman nih. Yadkhulunal jannata. Kelak di akhirat akan masuk surga. Afwan sang pemaaf, orang yang hatinya lapang dada. Bi ghairi hisab, tanpa melalui hisab. Lah, apa kita tidak kepingin? Besok di akhirat itu ada satu proses perhitungan amal yang sangat jelimet, tetapi itu kita lolos. Kenapa lolos? Karena sudah diberi labelisasi oleh Kanjeng Nabi, orang itu dulu di dunia pemaaf. Makanya jangan pernah merawat dendam. Enten merawat dendam. Contohnya
salah wong dieling-eling. Aku gak mangkel, tapi aku sih eling, wong ku ben tau ngilokno aku. Enten ngeten iki. Rumah tangga itu kadangkala ada begitu itu. Sing lanang tahu kecantol apa? Oh kawat. Sing lanang kecantol lah. Sing wedok lara ati. Yen padha soroe urip gak neko-neko. Saiki bayarane akeh, tambah neko-neko. Mangkel. Si lanang jane sepuro, saking nemene sampai jenenge dengkule sing wedok diambungi. Iki jenenge wong jale sepuro TP-TP, tebar pesona. Akhirnya napa? Ya lho Pak wis tak sepuro, tapi aja diulangi ya. Terus marune sing lanang gak ngulangi. Tapi suatu saat sih aku gak mangkel sampean Pak, tapi peristiwa itu aku gak iso lali. Itu namanya merawat dendam. Yang namanya memaafkan itu sudah melupakan. Makanya nek tiyang niku misale dibully sekarang istilah ya, terus harus biarkan aja. Engko lah akhiri wonge lah ada juga kemungkinan wonge sadar utawa aku sing lali. Nek sampean dikongkon milih, wonge dikongkon sadar apa sampean sing kepengin lali sing pundi ya? Nek kula milih lali. Sebab nek wonge sadar durung karuan sadar wong. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi, mari kita rawat yaitu namanya hati yang bersih. Kalau ngaji hikam namanya hati yang bening. Sebab yang bersih belum tentu bening. Tapi kalau bening pasti bersih. Pun jamaah rahimakumullah. Kenapa manusia itu harus mempererat hubungan yaitu persaudaraan? Karena ada pesan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Nikmat apa itu? Idz kuntum a'da'ah. Ketika saat kamu itu bermusuhan. Jadi hidup itu keras itu pasti pernah itu. Gak enak. Atau bisa di miskomunikasi, mispersepsi. Gak enak, aku gak cocok sama wong iku. Tapi ada yang diekspresikan, diucapkan, ada yang didendam, dipendam. Idz kuntum a'da'ah. Ketika kamu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka. Jadi wong rukun, wong gak rukun iku budale teko ati. Nah, ngaji hikam ini. Percuma kita jabat tangan kalau yang berjabat hanya tangannya. Macam-macam niku. Jabat tangan kan ada model-model, ono sing memang biasa. Enten tangannya menjabat, orangnya dirangkul. Enten nggih? Enten tangannya dicium. Enten sing mboten-mboten. Sing pernah saya cerita itu. Berjabat tangan, dicium, diwalak-walik ngeten. Iku pernah saya rasakan, saya pernah diwalak-walik, dicergem, langsung dijamin keselio. Kula pernah kok 1000 orang minta jabat tangan dengan saya. Saya waktu itu masih kecil badan saya, diperkesi mulai, digawa nang tukang urut. Kenapa? Karena tangan saya merasa, tapi saya tidak merasa terzalimi. Orang senang itu tidak masuk akal. Dadi nek durung ngambung tangane kiai lu kurang. Nah, sami Bapak Ibu niku nek berislam nggih sampean jabat tangan yang bisa jadi itu merasa ada kenikmatan. Makanya ketika Idul Fitri istri sungkem kepada suami minta maaf itu satu kenikmatan itu. Kadang-kala jaluk sepuro tapi gak kelem salaman. Mas kurani mas ya. Ini suami garwa si garing iki sing ngenterno nang swarga. Salaman mek bojone gak mesra, salaman ambek koncone. Wah ini keseliru bareng. Pun nggih? Jadi kenapa kok kita harus mempererat hubungan? Karena ada perintah Allah.
Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Karena itu jalinlah hubungan persaudaraan. Sebab begini, hidup itu ada beban. Beban itu tergantung konteksnya. Sekarang saya tanya, ada orang punya hutang belum nyaur, itu beban enggak? Beban enggak? Oh, enggak mesti. Enten tiang niku utangi sergep nyaure. Makanya ada namanya mohon maaf Bang sampai yaitu tidak bisa berkembang karena kredit-kredit itu tidak bisa. Jadi saya ulangi bahwasanya orang yang menjalin hubungan silaturahim itu pertama mewujudkan taat kepada Allah karena perintah wa kunu ibadallahi ikhwana, dan adalah engkau selalu yaitu menjalin hubungan persaudaraan itu dalam satu literasi yang pernah saya baca ada 3 kelompok. Semuanya ini penting. Pertama namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan silaturahim yang dilandasi merasa hidup sebagai hamba Allah. Di sini tidak ada sekat ini. Agama los. Dia muslim atau tidak muslim tidak masalah. Pokoknya merasa sebagai Lah ini saya punya cerita ringan. Jadi saya ini punya hubungan dengan, mohon maaf, saudara sesama hamba Allah tapi beda keyakinan. Dia itu pertama kali mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saya lewat WA itu. Jamaahku dewe loh termasuk orang harapan, itu gak mengucapkan apa-apa. Ini orang non muslim itu hari pertama kemarin itu saat setelah itu saya loh ini dari non muslim. Jadi mengucap selamat. Pertanyaannya, apakah ucapan selamat Idul Fitri dari mereka saudara kita sesama hamba Allah itu kita tolak? Ini juga mereka merasa manusia. Juga merasa dia ini yaitu hamba Tuhan. Cuma beda cara kita menyebut Tuhan. Namanya ukhuwah basyariyah. Lah ini sekarang ini mulai sedikit dirobek-robek. Kita lupa bahwa beda agama itu bukan berarti harus menjadi musuh. Betul? Betul? Tapi ini dimunculkan, diprovokasi menjadi musuh. Akhirnya hubungan kita beda keyakinan itu saling mencurigai. Betul? Lah iki wis gak bener blas iki. Saya kok jadi ingat, mohon maaf sebelumnya, saya itu dulu ada 2 peristiwa. Saya diundang halal bihalal, tapi saya itu bukan tertarik, yaitu sedikit terinspirasi. Jadi begini, konon ceritanya begini. Saya dijemput, kemudian mobilnya itu mohon maaf, di depan saya di atas setir ini ada lambang, segitu aja ya, paham ya? Pokoknya diwandang ini. Sekolah ini, mungkin ini mobilnya orang. Setelah turun di satu komunitas, satu masyarakat, ternyata pemilik mobil memang penganut agama itu. Lah dia ini memfasilitasi untuk acara silaturahmi antar warga. Lah warganya itu 50-50, separuh muslim, separuh non. Acaranya namanya silaturahim atau silaturahmi dan halal. Nah, saya diundang sebagai penceramah atau penceramah yang datang. Mari ngono acaranya sama, cuma nggak di masjid, di salah satu jalan di depan balai RW gitu. Terus setelah tausiah saya, waktu jalan itu kan saling berjabat tangan begini-begini itu ya. Terus saya ketemu satu orang itu enggak begini, saya dirangkul gitu. Wah, cuma sing rangkul ki lanang. Wah, dirangkul wedok yo error gitu. Lah ngoten niku mbisi iku lho. Pak Ustadz, antara kita sama. Waduh, aku seneng. Sopo ini? Kalau Pak Ustadz mengatakan agama Islam itu agama dengan kasih sayang, agama yang rahmah, agama saya juga agama kasih. Tadi kasih ketemu sayang. Wah, ini jodoh.
Siapa ini? Ini adalah pendeta. Pendeta ngerangkul. Ya apa jenengan bayangno ya apa? Kula ngene, Masya Allah. Liyane mek ngene-ngene tok. Wong iki aku dirangkul ngene. Lambang Kaat. Terus ada di antara kita adalah sama, saling mengisi. Agama Pak Ustadz menyebarkan sayang, agama saya menyebarkan. Lho nek eling-eling iki namanya ukhuwah basyariah. Mari kita jangan gampang-gampang terprovokasi. Medsos itu isine ngono-ngono iku. Lalu ucapannya gak karu-karuan. Indonesia ini dibangun kebersamaan, betul? Jangan merasa kita kalimat mayoritas minoritas ini tidak bagus. Apabila kita ini merasa hidup bersama, makanya ada istilah indahnya Yang kedua namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan yang dilandasi sesama warga bangsa. Mari kita jaga negara ini bersama-sama. Amanat dari Allah melalui perjuangan para pahlawan dulu, betul? Kita tinggal yaitu melanjutkan. Jangan gampang-gampang hubungan yaitu antar umat beragama, hubungan rakyat dengan pemerintah lalu menjadi bermasalah. Ngomong niku lambange isine wong. Nek ngomonge elek atine ya mosok gak iso Pak. Iki dari iki ustaz cangkeme kok camping comberan ngene. Enten betul. Enten betul. Itu bukan ustaz itu. Ngene Quran muni kok. Wa qulu qaulan syadida wa qulu qaulan ma'rufa. Nek ngomong sing apik, sing enak. Karena apa? Lambemu iku ya regane awakmu. Betul? Mari belajar kita bicara yang membuat orang itu menikmati pembicaraan kita. Yang ketiga, nah ini namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang dilandasi sesama muslim. Tidak perlu ditanya muslimnya model apa, pokoknya sahadat. Istilahnya namanya yaitu ahlul kiblat. Sampai liling-liling nih kok. Nek empat ini dia sama, dulur, perkara beda, nggak perlu masalah. Siji pengelani podo, Tuhannya sama, Allah. Kedua, nabinya sama, siapa? Rasulullah Muhammad. Ketika kitab sucinya sama, Al-Quran. Yang keempat, ibadahnya sama. Nek sembahyang masih menghadap arah kiblat, dulur. Lah perkara yang namanya yaitu ikhtilaf atau ijtihad sekarang ini, kemarin ini ada satu pesantren besar yang mengadakan sholat id yang agak beda ya. Mulai rewami maneh. Mane wong Indonesia iku gampang kagetan. Ono sing gak padha titik pakai wis tuwuh gak karu-karuan. Lah kalau wilayahnya ilmu, maka melawannya pakai ilmu. Kalau wilayahnya ini adalah hanya sekedar yaitu action, ya itu perlu diluruskan. Makanya nggak usah lah. Ngaji terus ngaji itu ikon saya dakwah. Ngaji terus sampai kita tidak diberi kesempatan Allah ngaji. Apa? Mati. Berarti wong sak menake niki harus ngaji. Dene sampai wis gak kepingin ngaji, mati. Karena orang yang tidak bisa ngaji lagi berarti mati. Nah, sekarang yang lebih penting cuma ini. Apa pesan dari silaturahim yang perlu dijaga atau dirawat ini? Karena ada kaitannya yaitu dengan ibadah Ramadan. Ciri orang Ramadannya sukses atau bahasa lainnya itu berhasil, bahasa rojaknya itu posoni keterima Allah, itu ada 3. Saya baca literasi itu nggak ngawur ini. Apa 3 tanda orang puasanya diterima Allah? Di mana orang itu pasca Ramadan punya namanya karakter
tiga yang disebut kekuatan ruhiyah. Nomor satu namanya as-sidqu. Orang itu tandanya posone diterima Allah jujur. Apa? Sidqul kalam, sidqul hadis. Nek ngomong gak gelem goro. Timang goro wani menengahe. Man qala yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut aw liyaskut. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapanlah, berkatalah yang baik, yang benar, atau diam saja. Maka jenengan niku aja ngilokno wong meneng. Oh, nggih meneng ae guys, ngomong tok niki. Orang itu menjaga diri daripada salah. Nah, ini sidqul kalam. Nomor dua yang disebut dengan it'amut ta'am, yaitu peduli dengan lingkungan. Ini poson keterima itu. Jadi kalau Ramadan kemarin itu masih ritual. Lah sekarang implementasinya jadi sosial. Posone nutup 1 bulan, tarawih nutup, tapi tidak melahirkan karakter it'amut ta'am. Apa itu? Bahasa artinya itu senang berbagi makanan, artinya peduli. Jadi wong poso iku keterima Allah, cirine loman. Tapi nek medit iku tandane gak keterima. Lah termasuk loman itu gak mesti materi. Ketemu wong nyopo mesem iku loman. Ketemu wong kok dilu. Loh, namanya loman. Tapi kalau atau makanya saya ini dapat bocoran. Tadi malam tuh ada salah satu warga sini ke rumah. Loh, kalau benjing waktu ngaji lang nuruliman. Nggih, kalau ngimpun niku disiapaken niki kalau ditangleti bakso napa mboten. Oh, rupane lontong gomek katanya. Tadi kalau ada bocoran iki. Lho niku iki lho iku itamu ta'am niku. Makane ngadano halal bihalal gak dikei mangan niku termasuk halal bihalal apes iku. Lho mesti dikasih makan. Usah ini diundang di pabrik, di kantor, di komunitas, itu mesti diberi makan kok. Aja dianggap saya ini durung mangan lho. Kesini sudah makan saya. Tapi itu makna tersirat karena ada hubungannya dengan Ramadan. Tandanya orang itu selesai bulan Ramadan puasa, maka bukan. Maka Nabi sholat Idul Fitri ini sunai sebelum datang ke masjid atau ke lapangan, makan dulu. Nah ini sunnah-sunnah Rasul yang mohon maaf yang kadang-kadang diremehkan itu. Yang nomor 3 ini yang esensinya tema ini. Apa itu? Yaitu al-khilm atau afsus salam. Orang itu puasanya diterima oleh Allah punya sifat santun. Lah santun itu terimplementasi kata Nabi dalam 3, yaitu perilaku. Katanya Rasulullah, lil halimi salasu alamatin. Bagi orang yang hidupnya penuh kesantunan itu ada 3 tanda-tandanya. Nah, mudah-mudahan yaitu ngaji silaturahim halal bihalal di masjid ini nanti melahirkan 3 karakter ini. Dan kula panjenengan belajar melakukan. Nomor 1, ya silaman qata'ah. Orang yang mau menyambung silaturahim kepada yang memutus. Jadi gelem ngalai nekani. Kok carane konteksnya itu silaturahim adalah unjung-unjung, gelem ngalai moro meskipun wonge gak gelem. Enten ngeten iki. Wis gak usah, mungkin wongi repot, ayo sing rono ae. Ini digagas kalau personal individu mungkin kita lalu dalam forum namanya yaitu majelis ini. Aku nang omahe gak iso wis pondok masjid aku teko ae. Lah ngeten iki nggih. Nomor 1 ya silaman qata'u. Mau menyambung yang memutus. Bahasa ini kalau diterjemahkan lebih gampang, gelem ngalai. Yaiku marani meskipun wonge gak gelem. Makane enten ben kono cerita. Ana cerita wong awam, wong biasa, ibadah ya biasa-biasa. Enggak kelihatan yang mohon maaf bisa dibanggakan. Orang ini diangkat oleh Allah menjadi aulia, menjadi walinya Allah. Sebabnya napa?
Sebabnya senang silaturahmi. Lah silaturahmi ini kadang-kala difahami sangat sederhana. Tadi kalau negane tekan nang omahe mbok dulure, mbok kancane, mbok tanggane ditakoni wonten perlu napa? Gak ono perlu apa-apa ya aku cuma kepingin mrene ya apa kabare sehat-sehat. Mek ngoten to. Orang ini diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Dengan fadilahnya silaturahmi. Makanya jenengan ojo curiga lah, iki balik nang makku wae, paling ono perlu iki. Enten ngeten iki? Lah ini namanya suudon. Wingi moro, engko nang paling-paling ape utang iki. Ngeten iki tandane ati gak bening. Wong orangnya itu gak ada maksud begitu, tujuannya kepingin silaturahmi. Alhamdulillah aku diparingi ambek mrene ambek melaku-melaku. Ngaten ini kan bagus. Ya. Jadi nomor satu apa tadi? Yasilaman qata'ahu. Orang yang menyambung hubungan yaitu mereka yang memutus hubungan. Yang nomor dua yaitu orang yang memberi kepada yang menolak pemberian. Yu'ti man harimahu. Enten tiyang niku senengane dum-dum panganan padahal wonge gak arep. Alhamdulillah niki enten rezeki gedhe muga-muga purun ngraosaken dudum. Niku calon wong penghuni swarga niku. Gak ngene. Sepurane ya panganan ngene iki lho omahku panganan kucing iki. Ngeten iki jenenge apa ngeten? Meskipun kita tidak selera kepada yang memberi jangan ditambah. Lah yang nomor tiga ini yang silaturahim pagi ini. Apa itu? Wa ya'fu amman zalamahu. Orang yang memaafkan kesalahannya orang yang menzalimi. Itu disebut halal. Tapi orang yang lapang dada tadi loh, yang saya sebut 4 suplemen rohani. Ini orang yang disebut hidupnya memiliki sifat al-khil, yaitu santun. Makanya ada istilah kesantunan di dalam berbicara, kesantunan hidup di masyarakat, kesantunan dalam berjamaah, sholat. Santun ini lambang daripada isinya hati orang. Makanya biasanya ditempeli sopan. Loh, istilah-istilah agama ngeten iki sederhana tapi praktis. Mari pagi ini kita wujudkan bagaimana tiga itu menyambung hubungan persaudaraan bagi mereka yang memutus. Kedua, peduli senang berbagi meskipun tidak dihargai. Yang ketiga, yaitu memaafkan khilaf kesalahan orang lain meskipun yang salah tidak mau. Nah, inilah esensi istiqlal halal bihalal silaturahim pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebelum saya tutup saya ucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khairin wa afiyah. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.